Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Agung Eka. Ini adalah mungkin video perdana saya. Video perdana saya untuk saya membahas berkaitan dengan bisnis. Jadi nanti saya akan sedikit share. Bukan maksud saya untuk menggurui atau semua, tapi adalah sekedar untuk membagikan pengalaman selama ini kurang lebih 11 tahun saya berkecimpung di dunia tradisional market. Dan ini kita akan compare dengan digital market atau namanya dengan digital marketing. Jadi ini kalau konvensional, tradisional market sudah menguasai, mungkin teman-teman di luar sana mungkin sudah menguasai. Kalau ditambah dengan kekuatan dengan digital digital marketing, pengetahuan yang luar biasa, insight yang luar biasa, ini adalah menjadi satu kesatuan power yang luar biasa. Jadi kalau ini dipadukan, kita akan bisa menjangkau lebih luas lagi audiens atau mungkin calon dari customer teman-teman semua. Oke teman-teman, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit share atau mungkin sedikit berbagi berkaitan dengan digital marketing bagi pemula. Jadi saya khususkan ini mungkin nanti teman-teman yang sudah expert mungkin bisa di skip kalau mau melihat kembali monggo, tapi kalau memang sudah cukup memahami atau mungkin lebih pengetahuannya dari saya mohon mungkin bisa memberikan komen, memberikan share. Kemudian kalau memang ini video kurang cocok untuk kalian mungkin bisa di skip. Tapi untuk video ini mungkin lebih banyak secara teori dulu, secara keseluruhan digital marketing itu bagaimana, alurnya bagaimana. Nanti mungkin ke depan saya akan berbagi lagi, akan membahas satu persatu lebih detail dan praktek berkaitan dengan mungkin yang pernah saya akan berbagi, mungkin yang sudah pernah saya lakukan. Jadi saya berharap teman-teman yang baru terjun di dunia digital marketing, sama saya juga mungkin baru terjun juga, cuma menambah ilmu. Ayo kita share bersama, kita berbagi bersama. Semoga kalau semakin banyak mungkin masukan share dari teman-teman semua, mungkin faedah dari sebuah ilmu itu mungkin lebih bermanfaat untuk orang banyak ya. Oke, kita lanjut. Apa sih digital marketing itu? Nah, ini kita apa saja yang nanti presentasi ini apa saja yang akan kita bahas ya. Yaitu yang pertama adalah apa itu digital marketing. Jadi kita membahas konsep dari digital marketing itu apa sih sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah digital marketing vs traditional marketing. Jadi konven and modern ya. Mungkin yang ketiga terus hal-hal yang mungkin disiapkan bagi teman-teman pemula yang mungkin mau scale up bisnisnya, revenue-nya, profit, income-nya dari mungkin yang selama ini belum melakukan strategi-strategi digital ya. Nanti apa saja sih yang perlu disiapkan. Kemudian yang keempat adalah 9 strategi. Nah, nanti ini mungkin lebih lanjut lagi. Nanti mungkin di video berikutnya akan kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, ya ini kita membahas ya apa itu digital marketing. Nah, di sini adalah saya sampaikan adalah digital marketing adalah upaya untuk memasarkan produk dengan memanfaatkan koneksi internet dan teknologi digital. Mungkin dulu para orang tua kita mungkin sebelum ada yang digital ini orang mungkin saat itu tradisional market di mana strateginya adalah mencari lokasi-lokasi tempat yang memang strategis yang pertama. Yang kedua adalah memang biaya promosinya juga harus dibesarkan karena melibatkan dengan berbagai pihak dan itu juga untuk mendapatkan spot yang terbaik itu juga nanti menimbulkan banyak antri. Misal contohnya, misal dulu kita iklan, kita pakai banner-banner di jalan-jalan. Nah itu mungkin kalau tempat strategis, banner-banner di jalan-jalan atau baliho, mungkin sudah ditempati dengan
Mungkin brand-brand atau mungkin kompetitor atau mungkin jenis usaha mungkin yang lebih bisa mapan, dan dia berani bayar untuk lebih mahal untuk memasarkan atau mungkin mempromosikan produk mereka di tempat strategis-strategis itu. Nah, itu. Kemudian zaman dulu juga kita melihat iklan banyak di TV, teman-teman, di mana biaya iklan di TV itu tahu sendiri ya, biaya 1 menit aja untuk iklan di TV berapa puluh juta, berapa ratus juta, dan itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Jadi lewat pendekatan digital marketing ini, pendekatan teknologi digital ini, intinya berupaya bagaimana teman-teman ini memasarkan produk sesuai dengan audiens atau calon customer yang tertarget yang benar-benar membutuhkan produk dari teman-teman, atau paling enggak dia ada minat untuk di bidang produk teman-teman gitu ya. Intinya sih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, inilah alasannya mengapa teman-teman mungkin yang sudah pelaku UMKM, teman-teman yang sudah melaksanakan bisnis, atau mungkin pelaku pengusaha-pengusaha baru, pelaku bisnis yang belum memanfaatkan strategi digital, ini adalah saatnya bertransformasi ke dunia digital marketing. Ada beberapa alasan, teman-teman. Yang pertama adalah hampir semua bisnis menggunakannya. Jadi kalau saya melihat kemarin dari data yang dirilis oleh Blue Corona, itu 5 pelaku UMKM itu hanya 1 yang tidak melakukan strategi digital marketing. Jadi bayangkan, jadi teman-teman memulai usaha, tapi kompetitor teman-teman sudah menyiapkan digitalnya, sedangkan teman-teman bahkan memikirkan di digital pun belum gitu. Jadi baru berkutat di bagaimana menawarkan produk ini secara tradisional, sedangkan kompetitor teman-teman ini sudah menjalankan strategi itu. Jadi di sini adalah memang sudah suatu kebutuhan pasti, paling enggak dari beberapa strategi digital nanti, dari sosmed, dari website dan semuanya, mungkin teman-teman bisa pilih yang paling cocok mana untuk teman-teman. Ya, jadi intinya kompetitor di luar ini sudah menggunakan strategi itu. Jadi kalau teman-teman tidak bertransformasi dari sekarang, nanti kita takutnya perubahan teknologi ini semakin cepat dari tahun ke tahun. Jadi teman-teman nanti akan susah untuk mengikuti berbagai algoritma baru, berbagai mungkin peraturan-peraturan baru lagi, atau mungkin apps atau mungkin dan sebagainya. Ini akan, karena dunia ini semakin berkembang, teman-teman ya. Mungkin itu. Yang kedua adalah tentunya biayanya lebih murah. Kenapa kok lebih murah? Yaitu tadi saya sampaikan bahwa dulu mungkin untuk mendapatkan spot-spot yang baik itu teman-teman untuk pasang promosi banner, baliho, mungkin iklan dan sebagainya itu biayanya sangat tinggi. Tapi kalau dengan pendekatan digital, teman-teman relatif biayanya lebih murah, dan kemudian kalian juga teman-teman bisa ukur dari strategi promosi kalian. Contohnya bagaimana? Jadi sekarang misalnya teman-teman ingin mengiklankan produk teman-teman. Jadi sekarang kalau teman-teman mungkin bermain sosial media, tentunya kadang kalau kita scrolling itu kita menemukan berbagai atau mungkin iklan di tengah-tengah. Misalnya kita bermain Instagram, teman-teman ya, misalnya kita scrolling teman, mungkin di situ nanti ditempatkan oleh Instagram ini sebuah iklan-iklan yang mungkin pernah kita cari di dalam Instagram. Misalnya kita ingin belajar bahasa Inggris misalnya ya, kemudian kita cari-cari untuk tempat kursus e-course online untuk bahasa Inggris itu yang bagus yang mana, kadang kita cari di Instagram. Nah, itu pun Instagram sudah menilai bahwa kita ada minat ke situ. Padahal kita belum tentu untuk ikut, maksudnya untuk bergabung, karena kita berbagai banyak pertimbangan. Misalnya
Kita lihat dulu harganya berapa. Kemudian dari program tersebut menjanjikan seperti apa. Dan tapi Instagram atau Facebook itu sudah menyatakan bahwa teman-teman ini sudah ada minat di bahasa Inggris. Tentunya nanti waktu scroll kan pasti nggak sengaja ya. Kadang nanti ada iklan-iklan kursus bahasa Inggris, e-course online bahasa Inggris dan sebagainya. Nah itu adalah paling nggak cukup tertarget teman-teman. Jadi kalau iklan kita melakukan iklan seperti yang dilakukan oleh para tempat kursus bahasa Inggris tadi, jadi paling nggak kemungkinan beli itu ada, walaupun itu kecil daripada mungkin kita mengiklankan ke orang yang mungkin tidak ada minat sekali dengan bahasa Inggris. Nah, itu kita akan nanti lebih bahas lagi bagaimana kita riset interest dan sebagainya nanti mungkin di video berikutnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian hasilnya lebih efektif. Tentunya sangat efektif teman-teman. Jadi kita bisa ukur dan kita bisa berkomunikasi langsung dua arah dengan calon pelanggan kita. Semisal kita display atau mungkin kita upload produk kita, semisal kita contoh Instagram ya teman-teman ya. Kita mungkin upload feed atau Instastory dan sebagainya untuk produk teman-teman semua. Jadi mungkin kalau pendekatan teman-teman belum menggunakan iklan tapi menggunakan mungkin strategi hashtag atau mungkin strategi konten sosial medianya dikuatin dengan berbagai konten yang bagus sesuai dengan produknya, itu mungkin akan menjaring beberapa calon customer yang akan nanti mungkin akan menanyakan langsung di DM direct message atau mungkin di komen, di like dan sebagainya. Nah itu teman-teman sudah bisa langsung balas. Itu kan komunikasi langsung dua arah ya dan sebagainya. Jadi bisa langsung diukur sesuai tidak mungkin. Nah itu yang mungkin tradisional. Kemudian yang mungkin yang modernnya itu teman-teman sudah pasang di produk di Instagram, konten manajemennya sudah bagus. Lebih baik lagi, lebih cepat dapat duit lagi kalau kita ngiklan. Nah, ngiklan ini tentunya hasilnya juga lebih efektif kalau kita bisa menembak atau menarget audiens sesuai dengan minat dari produk kita. Nah, itu tentunya lebih efektif daripada seperti saya jelaskan tadi, menembak target yang mungkin belum tentu orang itu muncul di IG orang lain, tapi orang itu tidak ada minat di produk kita. Nah, itu mungkin hasilnya lebih efektif. Jadi dari mungkin iklan, saya pernah iklankan beberapa mungkin produk. Jadi itu dalam bentuk video, itu memang cukup signifikan kalau kita bisa melihat berdasarkan pengalaman juga, mungkin hari apa yang ramai, mungkin hari apa orang banyak menggunakan gadget. Mungkin kita juga lihat lagi, bisa lihat lagi hasilnya dari iklan ini efektif atau tidak. Kita bisa langsung berhentikan kalau memang iklan ini iklan yang sudah kita produk yang sudah kita iklankan atau video yang mungkin memuat call to action, bagaimana orang bisa langsung menghubungi, itu tidak sesuai dengan harapan kita. Misal kita ingin, misalnya kita iklan 50.000 per hari misalnya, atau 100.000 per hari. Nah itu kan dari Instagram mungkin atau Facebook dia akan menjangkau berapa orang dari interest yang teman-teman sudah tentukan. Nah ini kalau tidak sesuai dan tidak ada pembelian atau closing, jadi yang teman-teman bisa langsung berhentikan. Jadi sangat-sangat efektif. Sangat-sangat efektif. Berbeda nanti dulu waktu kita tradisional kita udah ada perjanjian. Misalnya kita pasang baliho ini walaupun tidak efektif, tadi itu sudah ada perjanjian selama 1 bulan dan itu tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu adanya kontrak dan sebagainya. Oke. Paham ya teman-teman ya? Kemudian hasilnya lebih terukur. Nah, ini hasilnya lebih terukur ini adalah bagaimana hasil dari iklan tadi, menyambung tadi ya, hasil lebih terukur ini adalah nanti
kita akan diberikan sebuah wawasan atau insight dari Instagram atau Facebook, siapa saja orang yang dijangkau dengan produk kita, iklan produk kita. Misal jangkauannya itu akan terlihat dan terukur dan diberikan oleh Instagram setiap hari, teman-teman, dan bisa cek di situ. Nah, itu siapa yang akan mengeklik dari profil kita, misalnya. Kedua, mungkin siapa yang mengeklik website kita. Kemudian bisa teman-teman arahkan juga, mungkin bisa langsung diarahkan ke WhatsApp kita. WhatsApp kita itu ada berapa sih impact atau dampak dari kita ngiklan ini, dan itu semuanya terukur, teman-teman. Jadi kalau terukur ini kita bisa lihat dan kita bisa baca datanya juga, bahwa secara demografi, secara mungkin gender, secara usia juga kita bisa tahu yang melihat iklan kita itu usianya berapa, letaknya di kota mana, ya kan, gendernya laki-laki atau perempuan. Kemudian efektif atau tidaknya tergantung teman-teman pengen strateginya apa, atau itu hanya sekedar brand awareness untuk meningkatkan dari brand teman-teman, atau yang kedua teman-teman pengennya adanya closing atau dan sebagainya. Banyak banget. Jadi itu kalau memang teman-teman bisa menguasai itu akan sangat luar biasa, teman-teman, untuk meningkatkan scale up revenue, income, penghasilan dari teman-teman untuk penjualan produknya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini saya akan berbagi sedikit berkaitan dengan perbedaan ya, digital marketing versus tradisional market. Jadi, misalnya kita dari segi target pemasaran. Sampai dengan tahun 2020 kemarin, jangkauan luas secara online itu sekarang pengguna internet di Indonesia sudah 175 juta. Sedangkan penduduk Indonesia sendiri berapa sekarang? Mungkin 270 juta. Hampir lebih dari 60%, yang 60-70% ya, yang sudah menggunakan pengguna internet di Indonesia. Ini kan pasarnya sangat luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman sudah menemukan patternnya, menemukan sebuah target audiensnya yang tepat, riset kata kuncinya juga yang tepat, saya rasa untuk menghasilkan income yang besar pasti masuk akal, teman-teman. Gitu kan ya. Jangkauannya karena luas sekali. Dan itu semua bisa dijadikan target audience. Oke, yang berikutnya adalah kalau tradisional market bagaimana? Jangkauannya terbatas, teman-teman. Untuk area dan channel tertentu. Memang tidak semua digital marketing ini juga efektif di berbagai produk. Semisalnya kita ngomong consumer good, misalnya kita ngomong untuk bahan pokok, kita ngomong untuk bahan bangunan, di mana produk-produk tersebut notabene harus dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat. Nah, itu juga masih sangat dibutuhkan untuk distribusi yang bagus, tradisional market yang bagus, di mana kita juga harus, teman-teman mungkin yang mungkin sekarang masih bekerja di distribusi atau mungkin tradisional market, yang memang diperlukan untuk berbagai berbagai lingkup industri-industri tertentu, walaupun dia juga bermain digital. Jadi semisal contohnya bahan bangunan semen, misalnya cat ya, kita bahan bangunan cat misalnya. Cat perkembangan dunia properti ini sangat luar biasa di mana-mana di setiap daerah. Nggak mungkin dong kalau misalnya kita harus beli cat terus kita nunggu lagi di digital gitu, misalnya kita nunggu mungkin 2 hari, 3 hari, mungkin kalau kita cari yang lebih murah, terus areanya mungkin kotanya mungkin di Kulon Progo misalnya, tapi dapat yang lebih murahnya di Jakarta. Kan nggak mungkin juga, kadang perlu efisiensi juga, mungkin di area sekitar juga mungkin pasti perlu dipenuhi dengan produk-produk seperti itu. Jadi tapi alangkah baiknya kalau teman-teman menciptakan sebuah produk yang go online. Go online itu adalah yang pertama mudah dikirim-kirim, yang pertama. Yang kedua adalah efisien untuk dikirim gitu. Jadi itu yang akan menguasai pasar. Ya.
Kemudian kita lihat dari segi biaya. Tentunya tadi ya, sama seperti yang saya sampaikan, biayanya pasti lebih murah kalau digital. Kalau yang tradisional mungkin perlu banyak investasi-investasi, yang pertama gedung, toko misalnya, atau mungkin sewa gudang, kan pengeluaran biaya SDM yang terlalu banyak, biaya-biaya perizinan dan sebagainya ya. Oke, kemudian yang waktu. Oke, dari segi waktu, nah ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa digital marketing ini teman-teman bebas menentukan kapan saja untuk melakukan proses iklan atau proses program pemasaran, dan bisa dihentikan kapan saja juga. Jadi tidak semuanya kaku harus jam berapa dan sebagainya. Bahkan teman-teman jam 1 malam pun bisa ngiklan gitu kalau memang ada potensi di situ. Kemudian yang tradisional market, prosesnya pasti lebih lama karena memang melibatkan berbagai banyak pihak. Contohnya mungkin kita juga yang tadi kita contoh baliho, kita juga harus menghubungi advertisingnya yang mungkin punya baliho di strategis tersebut. Kemudian kita harus janjian ketemu, nego harga, dan itu prosesnya mungkin 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu ya, baru itu bisa terpasang. Jadi lebih efisien yang itu. Kemudian secara komunikasi tadi misalnya, nah komunikasi ini kita bisa lihat langsung impact-nya. Jadi komunikasi dua arah antara penjual dan calon pembeli itu kalau digital bisa langsung. Kalau yang tradisional market ini karena melibatkan berbagai pihak, akhirnya feedback-nya itu juga tidak bisa terukur sedemikian rupa. Jadi perlu waktu lama untuk mengukur feedback dari promosi kalau lewat tradisional market ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke teman-teman. Jadi ini kita akan membahas hal-hal yang perlu disiapkan sebelum memulai strategi digital marketing. Apa saja ya teman-teman? Ini sekali lagi saya sampaikan, ini bagi pemula ya. Mungkin kalau teman-teman sudah expert, sudah memang pekerjaannya di dunia digital, monggo. Kalau ini tidak sesuai dengan harapan teman-teman, bisa di skip ya. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama adalah buat akun sosial media resmi. Jadi akun sosial media resmi ini monggo dari teman-teman lebih minatnya atau lebih prefer di mana sosial medianya. Bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di YouTube, bisa di Twitter, mungkin bisa di LinkedIn misalnya, atau mungkin yang lainnya, atau mungkin ada sosial media yang lain dan sebagainya. Tujuannya apa teman-teman? Tentunya adalah memperluas jangkauan pemasaran produk. Jangkauannya kalau teman-teman punya akun sosial media resmi itu, akun sosial media paling enggak jangkauannya bisa tidak terbatas, dari berbagai dunia pun bisa mengakses gitu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan pelanggan baru. Tentunya nanti yang kalau produk dari teman-teman ini dibutuhkan pasar, pasti nanti banyak calon pembeli atau yang menanyakan dari produk teman-teman. Kemudian adalah meningkatkan kunjungan ke website Anda. Jadi dari akun sosial media, nanti mungkin kalian bisa ngiklan tadi seperti saya sampaikan. Nah, nanti ngiklannya diarahkan ke calon pembeli ini ke website. Jadi ke website, nanti secara profiling, website ini sudah mewakili, misalnya contohnya kalau teman-teman punya e-commerce, di website bisa diarahkan pembelian langsung di website melalui payment gateway misalnya. Kedua, misalnya untuk company profile, jadi profiling perusahaan teman-teman untuk meningkatkan brand awareness, kepercayaan atau rasa trust dari customer, bisa diarahkan ke website. Tentunya yang keempat adalah membangun branding. Nah, kalau sosial media ini yang resmi kalian teman-teman buat secara bagus, secara konten manajemennya bagus, kemudian upload kualitas dari uploadnya juga bagus, saya rasa itu sudah menjadi modal hampir 50% untuk keberhasilan dari akun sosial media teman-teman. Tinggal nanti optimasinya bisa melalui iklan, bisa melalui hashtag, atau mungkin bisa melalui hal-hal yang lain. Oke. Jadi ini ada salah satu teknik, jadi namanya teknik bullseye. Jadi nanti teman-teman bisa
memprioritaskan sosmed mana yang sesuai dengan produk teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teknik bullseye. Yang pertama adalah brainstorming. Jadi buat daftar platform sosial media teman-teman. Jadi semua itu dikumpulkan dulu dari YouTube, mungkin dari Facebook, Instagram, misalnya dan sebagainya. Itu kalian teman-teman tulis, kemudian disaringkan bersama tim bagaimana yang sesuai dengan market yang terbentuk di sosial media masing-masing itu. Biasanya ada kriteria-kriteria sendiri atau mungkin ada karakteristik sendiri antar sosial media yang membedakan dengan sosial media yang lain. Tentunya kita ngomong Facebook pasti berbeda karakter customer-nya dengan karakter customer Instagram. Mungkin Instagram juga berbeda karakter customer-nya mungkin dari Twitter atau mungkin dari YouTube dan sebagainya ya. Itu. Kemudian rank, buatlah urutan dulu. Jadi mungkin kalau memang teman-teman ini produknya yang harus memang mempunyai konten yang bagus dan sebagainya bisa diupload ke Instagram. Tapi untuk tujuannya teman-teman semisalnya untuk meningkatkan scale up atau mungkin produk teman-teman bisa dinikmati dari semua kalangan, dari semua customer, itu bisa menggunakan Facebook karena pengguna Facebook lebih besar daripada pengguna Instagram dan yang lainnya. Oke, kemudian bikin prioritas sosial media bisa teman-teman buat semua, tapi tentunya prioritas mana yang paling diutamakan dulu, baru nanti mengikuti ranking dari sosial media yang lain diikutkan dengan konten, mungkin ada yang sama atau ada yang berbeda. Nah itu tadi, kemudian dilakukan tes iklan teman-teman, bisa nanti iklan di Facebook, iklan di Instagram, nanti mungkin detailnya akan kita bahas lebih lanjut di video yang lain ya, secara teknis kita akan doakan saja saya masih banyak waktu yang luang. Ini hampir jam berapa ini? Setengah 12 malam ini saya buat ya apa. Tapi ini adalah niatan saya untuk memang berbagi. Saya juga ingin belajar dengan memberikan ini. Saya juga pasti mengingat-ingat terus dan biar saya juga terpatri dalam diri ya. Jadi ingat terus apa konsep dari digital marketing tadi. Kemudian kalau sudah dites tadi, oh yang bagus saya Facebook, yang bagus saya adalah Instagram. Ya udah fokus aja ke salah satu sosial media itu yang nanti akan dioptimize terus. Apa sih bagaimana bermain misalnya di Instagram, bermain di Facebook ini bagaimana? Ada gak teknik-teknik khusus dan sebagainya. Nanti kita juga sharing akan lebih lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang kedua adalah buat WA resmi dengan aplikasi WA Bisnis. Jadi dengan WhatsApp Bisnis ini teman-teman dapat menampilkan profil dari bisnis teman-teman. Jadi kalau dengan WA Bisnis ini kita tentunya kita bisa cantumkan katalog dari produk teman-teman. Jadi calon customer yang nanti misalnya dari iklan diarahkan langsung ke WhatsApp. Dari WhatsApp ini calon klien ini tidak perlu banyak menanyakan tentang produk, tapi dia bisa melihat langsung di katalog yang disediakan oleh fitur di WA Bisnis ini ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah balas cepat juga bisa teman-teman. Jadi kita bisa setting. Jadi misalnya kita masih berhalangan di jalan, ternyata customer kita ini ada yang tanya di WhatsApp kita hasil dari iklan kita tadi, jadi kita bisa balas cepat ini, kita bisa setting apa jawaban yang tepat. Kemudian kita juga bisa labeling customer dengan warna di WhatsApp Bisnis ini. Jadi misalnya kita bisa labeling customer baru, customer lama, atau mungkin customer A, customer B, customer C, itu kita bisa labeling di WhatsApp Bisnis ini. Jadi di situ fiturnya sangat banyak banget, nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut dan nanti akan kita bahas lebih lain lagi ya teman-teman ya di kesempatan yang lain. Oke, berikutnya adalah buat Google Business. Ya, Google Business ini adalah di mana fenomena saat ini mesin pencari yang sangat populer sekali adalah Google. Jadi di mana-mana mungkin teman-teman mencari sesuatu itu di Google ya. Jadi kita berpikir bagaimana caranya bisnis kita, lokasi bisnis kita
atau mungkin yang Google Business gitu, atau mungkin artikel kita, website kita menjadi nomor 1 di Google dengan kata kunci yang diketikkan dari calon customer. Nah, itu nanti namanya adanya search engines optimize, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya juga masih belajar semua teman-teman ya, itu nanti. Nah, kenapa kok harus buat Google Business? Ini untuk menarik bahwa misalnya teman-teman mempunyai brand namanya misalnya A gitu ya, terus customer ini bisa diarahkan dengan lihat saja nanti di Bapak, Ibu, atau Kak bisa melihat di profil bisnis kita di Google. Nah, nanti customer bisa melihat di Google Business itu di mana tercantum di situ kantor kita, office kita misalnya, terus alamat office kita, lebih profesional lah ya intinya, nomor teleponnya, kemudian rating dari bisnis kita itu apa yang sudah, dan di situ juga customer juga bisa memberikan testimoni tentang bisnis kita di Google Business tersebut, dan itu bisa kita juga lihat insight-nya, kita lihat seberapa efektif interaksi antara dan analisa pelanggan dari situ, itu bisa lihat ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah buat website. Nah, ini banyak pertanyaan, kenapa kok harus membuat website? Kok padahal kita sudah mempunyai sosial media gitu kan? Jawabnya sederhana gitu sebenarnya. Faktanya 56% konsumen lebih percaya kepada bisnis yang memiliki website. Nah, ini adalah fenomena teman-teman ya. Jadi di mana sebuah bisnis kalau mempunyai website itu sudah terlihat secara bisnis adalah profesional, mengedepankan rasa trust, kepercayaan. Jadi di situ walaupun itu nanti websitenya dalam bentuk profil bisnis, apa mungkin dalam bentuk e-commerce, atau mungkin dalam bentuk apapun itu, tapi calon customer ini bisa melihat secara detail di website kalian gitu ya. Di website kalian ini bisa kalian percantik, dan zaman sekarang tidak perlu coding teman-teman. Saat ini kita menggunakan template saja, kita menggunakan simple sekarang sebenarnya. Membuat website itu sebenarnya simple. Dan kalau teman-teman mau belajar, nanti mungkin kedepannya akan saya bahas lebih lanjut berkaitan dengan website ini ya teman-teman ya. Nanti sangat panjang sekali kalau ini. Nah, website ini bisa diakses oleh customer selama 24 jam full. Jadi kapanpun, asalkan calon customer ini mempunyai informasi berkaitan dengan alamat website kita, mereka sudah bisa melihat langsung website kita bagaimana, dan bisa dianalisa dengan Google Analytics tadi, atau mungkin website ini yang datang ke website itu berapa orang sih dalam sebulan, kemudian gender apa sih misalnya, dan sebagainya. Itu kita bisa analisa sebagai bahan analisa kita. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini tadi berikutnya adalah buat email resmi. Jadi nanti kalau teman-teman sudah membuat website ini gampang teman-teman hanya untuk nanti beli domain dan hosting, di mana nanti sudah satu paket. Nanti mungkin yang bingung bisa tanya-tanya ke saya, nanti akan saya bantu ya teman-teman. Nanti dari hosting itu nanti teman-teman juga sudah bisa membuat email resminya. Email resmi itu apa perbedaannya dengan email yang tidak email yang bukan tidak resmi ya, tapi menggunakan platform gratis, misal menggunakan Yahoo Mail, misalnya menggunakan Gmail dan sebagainya. Jadi misalnya teman-teman, ini seperti contoh ya, kalau calon customer itu kita mengirimkan penawaran itu misalnya ya, atau kita mengirimkan profil kita, kalau kita mengirimkan secara email resmi menggunakan email dari perusahaan kita, itu saya rasa itu lebih meningkat kebonafitanya atau profesionalnya dari perusahaan itu di mata calon customer. Jadi ini kita bisa lihat misalnya di nama toko kalian adalah toko elektronik misalnya. Nah, itu berbeda sekali kalau misalnya email kalian tokoelektronik@gmail.com dibanding ya kan admin@tokoelektronik.com. Jadi lebih profesional admin@tokoelektronik.com, dan itu nanti
email itu bisa digunakan sedemikian rupa, disesuaikan dengan tim yang ada di apa namanya, di perusahaan teman-teman atau mungkin di usaha teman-teman. Kita bisa buatkan satu-satu email secara resmi menggunakan domain kita, nama domain kita, ya teman-teman itu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, tentunya yang berikutnya adalah profil calon pelanggan atau buyer persona. Tadi apa namanya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu adalah buyer persona adalah profil representasi dari konsumen Anda yang memiliki ciri khusus berdasarkan demografi, lokasi penjualan, tingkah laku, dan daya beli. Jadi untuk melihat profil calon pelanggan Anda, yang intinya Anda sendiri, teman-teman sendiri juga harus tahu melakukan berbagai riset dari produk kalian sendiri. Yang pertama adalah memang melakukan riset dari produk Anda sendiri bagaimana. Terus kalian juga harus tahu ya ini ya, produk knowledge-nya dari produk ini, dan produk yang kalian ciptakan atau teman-teman ciptakan adalah menyelesaikan problem atau memberikan solusi dari permasalahan calon customer. Nah itu ya. Kemudian berikutnya adalah mengenali masalah pelanggan. Nah itu tadi. Jadi kalau bisa kita membuat sebuah produk itu adalah memberikan solusi yang baik kepada calon pelanggan gitu. Jadi semisal apa ya? Contohnya gini. Kita membutuhkan untuk pembersihan misalnya, kita gini aja, calon customer ini mempunyai masalah dengan tengkuknya. Kalau saat dia tidur itu menggunakan bantal itu pasti sakit semua gitu. Nah ini kita bisa menciptakan sebuah bantal di mana kita bisa develop bagaimana menciptakan bantal dengan bahan khusus tertentu, membuat calon customer ini memberikan kenyamanan saat dia tidur dengan menggunakan produk bantal kalian. Nah itu kalian juga harus develop ya teman-teman ya, bagaimana bagusnya. Terus mengetahui solusi permasalahan tadi ya, tadi sudah saya jelaskan, dan tentunya memahami customer goals-nya. Jadi memang dengan bantal yang kalian sediakan tadi, calon customer ini berapapun akan dia beli, tapi dia menyelesaikan permasalahan yang dia alami saat ini. Nah, untuk menemukan calon customer yang mempunyai permasalahan seperti ini, ya tentunya harus diperlukan riset khusus bagaimana menemukan calon-calon pelanggan yang sesuai dengan produk kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi belajar copywriting. Ini berikutnya ya. Copywriting adalah teknik menulis materi promosi yang dapat membujuk calon konsumen untuk melakukan pembelian produknya. Ya, kita ada contoh nih, misalnya teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini ya. Kalau kita menggunakan teknik copywriting seperti yang saya contohkan ini, yang pertama adalah judulnya harus clickbait dulu. Judulnya membuat orang penasaran, ya. Tidak mungkin misalnya ini kan menjual cetakan lontong ya. Sangat berbeda banget kalau kita misalnya cuma menuliskan jual produk cetakan lontong gitu. Dengan yang ini kita bandingkan dengan cetakan ajaib, tinggal masukkan beras sudah jadi lontong, pesan dan bayar di rumah. Wow, tentunya pasti lebih menarik yang ini ya, yang terakhir ini. Jadi tentunya pertama teknik copywriting ini adalah kita harus memunculkan problem dari customer itu. Problem dari customer apa? Tentunya terus produk kita itu mewakili atau memberikan solusi dari permasalahan customer, dan fitur dan benefitnya, dan tentunya kembali lagi price-nya kita buat yang semenarik mungkin. Tentunya kita jualan juga harus untung ya. Kita harus memang pricing ini harus tepat. Kita harus melihat kompetitor ini bagaimana, strategi kompetitor untuk promosi bagaimana. Ya, lebih berbeda misalnya kita lihat ya, ini kan harga 195.000 coret 135.000. Padahal misalnya harga aslinya memang 135.000, tapi lebih tertarik kalau orang ada nama diskon, itu pasti lebih menarik. Berbeda kalau langsung harga misalnya 135.000.
Tentunya berbeda sekali ya, lebih menarik dengan copywriting yang seperti ini. Dan yang terakhir adalah di dalam copywriting itu adalah namanya call to action, di mana calon customer ini harus diburu untuk segera membeli produk tersebut dengan kita berikan benefit yang lain, semisal atau mungkin kita kasih pressure di situ. Jadi semisal ini harga cuma sampai 24 jam ke depan. Mesti teman-teman kan pasti sering menjumpai ya seperti itu ya. Nanti atau mungkin kakak misalnya kalau beli sekarang kita akan berikan free. Misalnya free apa? Free hadiah apa dan sebagainya. Nah itu lebih membawa customer itu untuk segera membeli produk dari teman-teman ini. Jadi itu tadi ya teman-teman. Jadi copywritingnya kita akan bahas juga lebih lanjut ya. Doakan nanti waktu saya cukup banyak untuk bisa berbagi share seperti ini juga teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir. Jadi memang yang strategi yang paling baik itu adalah sebenarnya yang paling utama untuk teman-teman adalah membangun website dulu. Jadi memang website ini adalah tempat rumahnya. Jadi di mana nanti kita mempunyai sosial media, kita nanti optimize di mesin pencari Google misalnya SEO-nya itu endingnya adalah kita bawa ke website gitu. Kita bawa ke website. Jadi website ini adalah yang pertama adalah menunjukkan sisi profesional dari bisnis kita. Yang kedua berikutnya adalah bagaimana website ini adalah salah satu bentuk profil kita yang memang real, yang bisa diakses 24 jam oleh customer kita dengan melihat keseluruhan dari fitur, benefit atau mungkin price kita dengan yang sangat luar biasa. Kemudian website ini juga menjadi solusi buat teman-teman yang saat ini bermain marketplace yang sudah hancur-hancuran harga. Ya teman-teman ya. Jadi kalian tahu sekarang di marketplace ada fitur-fitur harga termurah dan sebagainya, itu udah nggak karu-karuan harganya ya. Mungkin itu yang bisa saya sharing teman-teman ya. Mungkin ada kurangnya saya mohon maaf. Terus saya kembali lagi menyampaikan ini hanya untuk saya sharing sebagai bagian dari digital marketing untuk pemula teman-teman ya. Jadi untuk yang teman ekspor juga ini bisa di skip videonya, berikan nanti subscribe, like dan komen untuk saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang berikutnya. Tentunya tidak hanya sekitar digital marketing, tapi kita real membahas strategi bisnis bagaimana untuk meningkatkan bareng-bareng. Saya juga belajar dengan teman-teman untuk bersama-sama meningkatkan bagaimana revenue, income, profit kita menjadi lebih baik teman-teman ya, dari berbagai sisi. Jadi nanti semoga saya bisa memberikan video-video baru yang lebih bermanfaat tentunya. Itu ya dari saya teman-teman ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.